Oke, kalau kita bilang yang alfa jelas di kalimat pertama masing-masing paragraf tidak ada. Begitupun juga yang delta. Maka jawabannya ini antara Bravo sama Charlie. Kalau diperhatikan defense mechanism itu kalau di kalimat pertamanya ya hanya di kalimat yang terakhir. Tapi kalau dibandingkan dengan A, B, C, D, A, B, C, D, maka A sama D itu kan jelas nggak ada di kalimat pertama. Yang nyambung ya cuma Bravo sama Charlie. Walaupun Bravo sama Charlie itu kalau dalam bacaan hanya di satu paragraf. Maka jawabannya yang mana? Tapi kalau dari kalimat itu di sini tidak membahas tentang teori, tapi membahas tentang bagaimana caranya mereka ini, bagaimana mereka menggunakan mekanisme pertahanan itu sendiri. Maka jawaban nomor 43 yaitu yang Charlie. Oke, sudah. Itu tentang main idea. Jadi langkah pertama yang wajib kita lakukan dalam main idea bagaimana membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Itu bukan cara pasti, tapi cara pertama dan yang wajib kita lakukan sebelum kita menggunakan cara-cara yang lainnya. Dan berikutnya lagi yaitu kita mempelajari jenis yang kedua yaitu yang bernama inference. Apa soal inference itu? Inference itu adalah soal yang dimana kalau kita mengerjakan itu ada kata kunci yang diberikan. Lah, inference itu dibagi 3. Inference yang ada line sama keywordnya ini pasti gampang karena ada line sama keywordnya. Inference yang tanpa yang hanya kata kunci saja tapi tidak ada line keberapa juga tidak ada. Dan yang ketiga adalah inference yang tanpa keyword sama line. Di antara 1, 2, 3 kalau mau diruntut yang alpha itu gampang, yang kedua itu sedang, yang ketiga ini susah. Lah soal inference itu seperti apa dan bagaimana cara mengerjakannya? Langsung saja kita ke soalnya. Jadi kita langsung eksekusi aja. Contoh soal inference yaitu nomor 4 tadi. Jadi nomor 4 ini termasuk inference yang ada kata kuncinya mana? Useful theory itu kan kata kuncinya. Berarti kita bisa mendapatkan jawaban dari nomor 4 kalau kita bisa menemukan kata useful theory. Kalau kita nggak bisa menemukan kata itu, ya udah yang akan bisa menjawabnya. Nomor 6 kata kuncinya adalah ini ada breaks di line ke-10 ya sudah itu yang disebut dengan kata kunci. Itu kata kunci atau inference jenis yang pertama. Ada line-nya dan ada juga kata kuncinya. Lah terus untuk keyword, untuk inference yang tanpa keyword itu seperti nomor 10. Perhatikan. Di situ tidak ada kata kuncinya mana? Ya, which of the following statement is supported by the passage? Terus kita harus mencari, ya udah mau nggak mau harus mencari semua bacaan. Nah ini yang disebut dengan menggunakan kata kunci. Itulah kenapa saya urutkan bahwa yang ada keywordnya itu soal yang mudah. Kalau yang ada lainnya, keyword plus line itu masuk dalam golongan yang mudah. Kenapa? Karena line-nya sudah jelas, kita tinggal fokus membaca di situ. Yang ada keywordnya sedang karena ada kata kunci masih kita bisa mencari jawabannya di mana. Yang ke-10 ya mau nggak mau harus semua bacaannya gitu. Sekarang terus bagaimana cara mengerjakannya? Untuk mengerjakan yang ada line plus keywordnya itu gampang ya, cari aja kata tersebut di line yang sudah tersedia itu. Cara menjawabnya bagaimana? Dalam reading ketika kata kunci sudah diberikan biasanya reading itu satu kalimat. Jadi kalau kalian sudah menemukan kata breaks itu di line keberapa, jadi kalau kalian sudah menemukan breaks itu di line keberapa, maka bacalah satu kalimat penuhnya, jangan separuh-separuh.
Karena reading biasanya jawabannya adalah satu kali kalimat. Sekarang nomor 6. Apa di situ? Yaitu breaks. Line ke-6. Line ke-10. Di situ kalimatnya gini. Bentar. Jadi kalau diartikan, sains ilmu itu dibangun atau dibuat dengan fakta-fakta sama halnya sebuah rumah yang dibangun menggunakan batu bata. Akan tetapi kumpulan dari ilmu tidak bisa secara langsung disebut dengan akan tetapi sekumpulan fakta tidak bisa langsung disebut ilmu, sama halnya 12 batu bata tidak bisa disebut sebuah rumah. Udah kalimat itu yang harus kita pahami. Jadi ilmu itu dibangun dengan menggunakan fakta-fakta seperti halnya rumah yang dibangun menggunakan batu bata. Akan tetapi sekumpulan fakta yang sudah ada itu belum tentu bisa disebut ilmu. Sama halnya 12 batu bata tidak bisa disebut sebuah rumah. Berarti maksudnya apa? Jadi kalau mau membangun rumah maka kita membutuhkan batu bata ribuan. Rumah yang ukuran paling kecil aja, anggap aja ukuran 6 kali 5 aja. Itu paling tidak batu batanya kita bisa menghabiskan sekitar 6 sampai 7 ribu. Itu kecil aja itu. 7.000 lah udah. Berarti jawabannya yang mana? Maka jawaban yang tepat adalah yang Charlie. Bahwa ilmu itu more than, yaitu lebih dari a collection of fact. Yaitu lebih dari itu. Jadi harus koleksinya harus banyak. Bukan satu koleksi aja nggak bisa. Harus satu koleksinya itu harus banyak. Maka jawaban yang nomor 10 yang tepat adalah yang Charlie. Oke, sudah? Berikutnya lagi yaitu yang nomor 4. Nah, nomor 4 di sini kata kuncinya jelas useful theory. Ya, terus kalau emang tidak ada di line keberapa, maka yang harus kita lakukan adalah mencari itu ada di line keberapa. Lah, untuk mencari kata kunci di line keberapa, kita bisa melakukan dengan memperhatikan nomor sebelumnya dan nomor setelahnya. Perhatikan. Nomor 3 itu di line kedua dan nomor 5 di line ke-6. Berarti untuk mencari kata useful theory itu ya mulai dari line kedua sampai line ke-6. Apalagi di situ yang nomor 4 kan jelas the second paragraph. Ya sudah, berarti kita cari the second paragraph dan kita temukan kata useful theory. Useful theory ada di kalimat yang pertama pada paragraf yang kedua. Kalimatnya bagaimana? Useful theory selain menjelaskan penelitian di waktu lampau juga membantu memprediksi kejadian-kejadian yang belum diteliti. Maka jawabannya yang mana? Maka jawaban nomor 4 adalah yang delta. Dan untuk tugas selanjutnya untuk PR lah. Untuk inference jadi nomor 7, 8, 9, 10 dikerjakan 7, 8, 9, 10. Terus yang dibacaan yang kedua nomor 12. Untuk yang nomor 2 untuk bacaan kedua 12, 14, 16, 12, 14, 16, 18, 19, 20. Saya ulangi lagi. 12, 14, 16, 18, 19, 20. Sudah, itu tugasnya, udah itu aja dan kita ketemu lagi besok di jam yang sama.
Oke, dan mohon maaf atas segala kesalahan. Dan kita akhiri untuk hari ini. Besok kita mulainya jam 7 pas saja ya. Jadi enggak 7.15, jam 7 pas bisa ya? Bisa. Ya udah, kita mulainya jam 7 pas saja. Cukup dari saya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.